Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah salat Jumat rahimahullah, kita umat manusia hidup di bumi ini dengan limpahan rezeki yang sangat banyak, berlimpah dari Allah SWT. Karena itulah kewajiban umat manusia itu adalah menyembah Allah bagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu ketahui. Dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah SWT juga berfirman, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Dan dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jalajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Jamaah salat Jumat rahmatullah. Jadi kita tinggal di bumi yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kehidupan manusia. Untuk kebutuhan primer kita makan, itu kita beroleh limpahan yang sangat banyak, yaitu basisnya adalah proses fotosintesis yang terjadi di permukaan bumi. Dan ternyata yang manusia makan setiap harinya itu hanya tidak lebih dari 0,02% dari proses fotosintesis yang sudah disediakan oleh Allah setiap harinya. Jadi sangat berlimpah. Jadi kalau manusia ada sebagian yang kelaparan, itu adalah karena salah manajemen, bukan kesalahan Allah, atau juga itu adalah ujian, ya.
Oleh karena itu, manusia punya kewajiban dan kepentingan untuk terus-menerus merawat lingkungan. Kita perlu memastikan bahwa kehidupan flora dan fauna berkembang dan bahwa manusia memiliki tempat yang aman untuk hidup hingga anak cucu kelak sampai akhir zaman. Allah mengingatkan kita semua dalam surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah mengaturnya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan merasa takut dan mengharap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi salah satu cabang berbuat baik ini adalah merawat lingkungan, tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan yang kita tempati ini. Akan tetapi dalam perjalanan hidup manusia, ternyata ada sebagian manusia karena ketidaktahuannya atau kerakusannya, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Dan ini sudah disampaikan, difirmankan dalam surat Al-Rum ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itulah Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ayat ini menceritakan betapa kerusakan telah muncul di darat dan di laut karena tangan manusia. Ayat ini berbicara keras tentang apa yang terjadi akibat tangan-tangan manusia. Dan kita merasakannya sekarang. Ada banyak bencana yang disebabkan oleh pengelolaan lingkungan yang tidak betul. Kita bisa lihat sehari-hari masalah sampah plastik. Dulu plastik itu adalah waktu dibuat pertama kali oleh manusia itu untuk membantu kehidupan manusia. Akan tetapi kemudian kita sadar bahwa ada dampak negatif dari plastik itu yang tidak bisa terurai sampai ratusan tahun. Maka itu akan sangat mengganggu dan masalah ini menjadi masalah lingkungan yang besar. Kemudian juga masalah attitude manusia, pembuangan sampah yang sembarangan. Ya. Kemudian juga di laut ada pengeboran minyak lepas pantai yang minyaknya itu bocor kemana-mana, itu banyak terjadi dan menyebabkan kerusakan di laut. Ada pemakaian CFC yang telah mengotori lapisan ozon. Ada di sekitar kita konversi lahan pertanian yang subur menjadi hunian dan sebagainya. Dan ini ternyata telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar. Kita bisa melihat adanya macam-macam bencana. Jamaah salat Jumat rahimahullah, manusia diingatkan sebagai khalifah fil ardh, harus menjaga kelestarian alam, harus menjaga bumi kita ini. Manusia harus melindungi, merawat, dan memelihara bumi. Jadi di sini kita bisa lihat akibat
salah pengelolaan, ada tanah longsor, ada banjir bandang, ada polusi udara, ada pencemaran laut yang menyebabkan matinya berbagai biota laut dan lain sebagainya. Kita sudah melihat itu semua. Apa yang harus kita lakukan? Kita umat manusia sebagai anak cucu Adam haruslah memainkan peran kita sebagai khalifah fil ardh, yaitu merawat bumi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita berbuat salah karena ketidaktahuan, sebagai contohnya membuat bahan plastik yang ternyata dampaknya dalam jangka panjang itu tidak bagus. Maka harus direvisi. Yang demikian ini kita adalah manusia yang diberi akal, sehingga dengan akal itu kita diperintahkan oleh Allah untuk mengelola alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Adapun juga yang dari ayat yang pertama, bahwa dua hal yang penting sekali dalam kehidupan itu adalah air dan tumbuh-tumbuhan. Air dan tumbuh-tumbuhan. Allah telah menumbuhkan berbagai tanaman untuk kehidupan kita. Maka kita punya kewajiban untuk merawat tumbuh-tumbuhan. Ada hadis yang berbicara tentang pentingnya pohon dan merawat lingkungan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika terjadi hari kiamat besok, sementara di salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Kita tidak pernah tahu kapan hari kiamat, tapi ini hadis ini adalah memotivasi kita untuk menanam pohon. Dengan demikian menanam pohon itu adalah suatu amal jariah yang besar. Pohon apa saja. Menanam pohon adalah perbuatan yang baik. Kemudian dari hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa saja yang menanam pohon lalu hasilnya dimakan oleh burung atau apa saja yang melewatinya, niscaya ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Ini juga motivasi bagi kita semua supaya kita rajin menanam. Ada lahan yang kosong, yang gersang, kita usahakan supaya tanam. Siapa yang nanti mengambil hasilnya, tetap kita juga yang akan mendapatkan pahala sedekah tersebut. Menanam pohon merupakan perbuatan yang baik. Jadi ini adalah kalau dilakukan dengan niat mencari keridhaan Allah, pasti ini bernilai ibadah. Kemudian dengan air juga demikian. Pengelolaan air harus sebaik-baiknya. Bahkan kita harus berhemat. Baginda Rasulullah bersabda yang artinya bahwa meskipun di bawah kamu ada sungai yang mengalir, maka berwudulah dengan secukupnya, tidak menghambur-hamburkannya. Ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya yaitu pelestarian lingkungan air. Secara umum kita diperingatkan untuk tidak berlaku boros. Kita tidak boleh menyia-nyiakan sumber daya yang sudah disediakan oleh Allah yang sangat berharga itu. Kita harus bersyukur atas sumber daya yang telah Allah tempatkan di muka bumi. Al-Quran itu sendiri mengingatkan kita terhadap masalah keborosan. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan setelah minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi dalam hal makan juga tidak boleh berlebihan. Kadang-kadang kita pergi ke warung
memesan banyak makanan, yang dimakan hanya sebagian, sebagian lagi dibuang. Nah, ini adalah pemborosan dan itu menjadi makanan setan. Maka berhari-harilah tentang hal ini ya. Dan lebih-lebih bahwa yang kita makan itu adalah berasal dari sumber daya alam. Maka kita berhematlah dengan sumber daya alam ini ya. Melestarikan lingkungan itu juga dalam konteks Islam di mana saja, kapan saja, bahkan dalam peperangan pun juga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika melepaskan pasukan yang dipimpin oleh Usama itu berpidato yang artinya jangan berkhianat, jangan memungkiri janji, jangan menganiaya jasad musuh yang telah mati, jangan membunuh anak-anak, orang tua dan perempuan, jangan memotong batang kurma, jangan membakar dan jangan menumbangkan kayu-kayuan yang berbuah, jangan menyembelih kambing, sapi dan unta kecuali sekedar untuk dimakan. Nah, ini yang frase yang terakhir yang saya sebut, jangan memotong batang kurma, jangan membakar, jangan menumbangkan kayu-kayuan yang berbuah, jangan menyembelih sapi unta kecuali untuk sekedar makan ya, tidak berlebihan. Ini pada saat perang saja diwasiatkan seperti itu. Apalagi kita misalnya sekarang tidak dalam keadaan perang, maka kita harus lebih kuat lagi untuk bisa memelihara lingkungan dengan sebaik-baiknya. Jamaah salat Jumat rahmatullah, marilah dengan demikian kita ikut serta untuk memelihara lingkungan ini. Secara persorangan kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya dengan menanam tanaman arangan rumah kita. Untuk tata air kita membuat lubang-lubang biopori sehingga air hujan yang datang itu tidak menggelontor di permukaan yang membuat banjir, tetapi masuk ke dalam bumi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita ingatkan pemerintah kita, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segala macam dengan keilmuan yang ada agar membuat peraturan-peraturan yang berkenaan lingkungan dengan sebaik-baiknya supaya kelestarian itu terjaga. Kemudian juga peneliti-peneliti ini bisa membuat terobosan misalnya untuk menggantikan plastik dengan bahan-bahan alami yang mungkin dalam waktu sebulan sudah bisa terurai gitu. Kita bisa memesan demikian supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian juga kita secara kelompok bisa membuat gerakan-gerakan, misalnya pembersihan sampah. Ini sudah banyak juga, alhamdulillah, pembersihan sampah di pantai-pantai, di tempat-tempat yang orang membersihkan sampah. Dan juga yang penting lagi adalah memberikan pendidikan pada anak-anak kita dan masyarakat supaya sadar akan lingkungan. Dan ini harus dilakukan terus-menerus, tidak bisa hanya sekali terus lari. Karena pendidikan ini akan menghasilkan sikap. Sikap itu tidak bisa dibangun dalam sehari dua hari, tapi mungkin bertahun-tahun kita bisa mendapatkan hasilnya. Marilah kita semuanya berkontribusi dalam usaha melestarikan lingkungan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril azim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Aqimis shalah.